dulu kenapa gue bisa gagal dan hampir mau nyerah, karena apa? Tidak ada mengisi di bagian operasional dan di bagian finance itu. Kalau gue mau bantu lu, gue nggak perlu langsung jadi partner lu. Ya, hampir nggak ada yang kayaknya mau diajak untuk ke sinking ship bro. Cuman gue lihat lu nih one of a kind ya sebenarnya ya. Gitu. Cuman dengan motivasi karena lu pengen lihat dia bangkit. Iya. Kohil, Kohans, Yes. thank you udah di invite ya. Sebenarnya di restoran baru ya, Yes. benernya ya. Namanya Pawon Emi. Betul. Gue pengen bahas satu topik dulu, and then kita discuss more lah gitu ya. Jadi kemarin tuh gue sempet main threads dan ada satu threads yang lumayan naik lah. Jadi the question dari threads gue adalah bisnis apa yang kelihatannya menarik banget atau seksi, tapi ternyata profitnya nggak ada. Nah itu ada ratusan komen dan most of the people bilang F&B. Nah sebagai pemilik usaha F&B nih, what do you guys think? Gini ya, kembali lagi bisnis itu antara untung nggak untung kembali lagi ke operasional dan manajemennya sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat untung itu kan ada hitungannya, Yap. gitu kan. Yang paling penting hitungannya sekarang. Bagaimana kita ngitung modal, terus kita jualnya berapa, harus ada hitungan yang fix, hitungan yang jelas gitu. Nah problemnya adalah mau kelihatan keren itu, ya kan? Nah kelihatan keren itu biasanya memakan banyak biaya, Iya, gitu. marketing, Over hiring, operasional yang sangat heavy, operasional yang gak efisien. Padahal yang datang belum ada. Nah, padahal yang marketnya juga istilahnya kira-kira bakal jadi nggak nih potensi omsetnya berapa nih? Iya. Dalam kita merintis usaha kan itu penting banget tuh. Melihat potensi omsetnya berapa, lalu biaya yang kita harus keluarkan berapa, hitungannya gimana. Nah kalau fokusnya mau kelihatan keren, nah itu menurut saya yang jadi problem seringkali. Oke. Kalau menurut lu berarti ujung-ujungnya bakal lihatnya ke finance ya sebenarnya. Iya. Finance, planning, ya kan. Nah, menurut lu gimana kok? Ya, kalau gue pribadi sih soal F&B itu ya kembali lagi ke hitungan ya. Iya. Hitungannya. Sama ya? Iya, jujur memang bener esensinya lebih ke situ lagi sih. Dan kembali lagi memang karena gue lebih banyak fokusnya lebih ke penjualan ya. Seberapa baik lu mengenal market lu dan tahu mereka maunya apa. Nah kebetulan kalau buat kayak di market yang di nasi bakar Bosa sendiri ya, gue udah tahu nih sweet spotnya itu di angka berapa gitu loh. Nah sweet spot yang market gue itu kebanyakan di angka 30 sampai 40. Oh kebetulan kalau pusat nasi bakar itu memang catering ya? Catering ya. Oke, Dan catering. gue udah tahu rata-rata nih buat mau yang di korporasi maupun teman-teman kementerian, memang angka seksinya itu di angka 30 sampai 40 Secara pricing. Nah secara pricing. Oke. Nah karena dan gue udah tahu kebutuhan mereka. Oke. Mereka yang paling penting apa? Harganya di angka seksi situ. Kedua yang paling penting karbonya juga mereka harus puas. Ditambah lagi mereka juga maunya apa? Mereka kan nggak mau, mereka kan orangnya rata-rata bosanan. Nah untuk cara gue mengatasi mereka bosanan itu apa? Ya gue memuaskan palet lidah mereka. Jadi yang istilahnya rasa asinnya kena, manisnya kena, pedasnya kena, gurihnya kena. Jadi orang nggak bosan ke gue. Oke. Jadi makanya kembali lagi nih, karena gue sudah mengenal market gue dengan baik dan gue tahu mereka maunya apa, gue penuhi itu. Oke. Jadi dalam menjalankan bisnis itu mau F&B ataupun mau di bidang lain-lain ya, selama lu tidak menemukan kebutuhan mereka dan kalian tidak memenuhi itu, ya pasti ya nggak akan berhasil menurut gue ya. Jadi esensinya kembali lagi situ sih, finance dan memenuhi kebutuhan market. Salah satu bentuk hitungan yang paling real yang kita sering lakukan. Kalau kita develop menu baru misalnya, kembali lagi ke food costing kita. Nah, setiap bahan baku itu punya cost. Yap. Ya kan? Nah, bagaimana kita ngitung food cost? Ya kan? Nah, dari situ kita jadi bisa tahu, oh modal lah kita segini nih untuk bikin menu ini. Oke. Nah, seringkali kalau mau kelihatan keren itu food waste-nya banyak. Oke. Terus manpower yang dibutuhkan untuk membuat satu menu itu juga banyak. Prosesnya panjang misalkan. Nah, jadi nggak efisien. Nah, mau dijual harga berapa nih? Gitu kan? Ya, betul. Nah, jual ketinggian nggak masuk, jual kerendahan nggak masuk juga ke modal, gitu kan? Nah, itu yang kita finding the balance penting. Oke. Nah, menarik nih yang masalah food costing ya tadi ya. Karena kalau in my case, kebetulan kalau klien-klien yang gue handle banyak kan retail. Dan gue tuh selalu kasih tahu ke klien gue bahwa in order untuk lu bisa make a profitable business atau produk, gue selalu lihat dulu dari harga. Kayak tadi lu bilang kan, 30.000 sweet spotnya nih.
Udah gitu ya udah gue develop produk yang misalnya berapa marginnya, misalnya kayak sekarang kita ngomong lah kayak 4 kali 5 kali itu baru bisa dapetin net margin 30% misalnya untuk FMCG produk ya. Berarti kan harganya gue mungkin di 5.000 kayak gitulah, 5.000 untuk COGS-nya. Nah, kalau untuk di food sendiri F&B, apakah lu akan lihatnya dari costing foodnya dulu berapa, baru nanti tentuin harga jual, atau emang udah patokannya pokoknya 30.000, gue pengen margin 30%, berarti mentoknya nih COGS gue misalnya berapa, 6.000. Nah, which one you choose gitu? Oke, sebenarnya sih ini kayak ngomongin tangan kanan sama tangan kiri ya. Iya. Dua-duanya bisa. Cuma kebetulan kalau tanya dari gue nih, gue memang karena udah tahu market gue maunya apa. Oke. Gue mulai dari situ pasti. Berarti di harga 30.000, Harga 30-40 itu. ya, baru mau develop produk apa? Gue memang udah hitung dulu biaya tertinggi. Oke. Jadi ketika dan sejauh ini puji Tuhan dengan gue menggunakan biaya tertinggi itu margin gue masih sehat. Dan again kan sementara kan memang jualan bahan apa dalam setiap membeli bahan baku kan harganya ini fluktuatif banget ya. Betul. Kadang bisa tinggi banget, kadang bisa lagi rendah banget. Dan gue sama ini memang memasang costingan gue itu menggunakan harga tertinggi. Oh, jadi in case terjadi harga di situ ya Betul. lu masih punya margin yang betul. Oke. Ya, jadi makanya sejauh ini memang tiap kali gue menghitung harga terboros dan tertingginya gue, margin gue masih bagus. Gue selalu bilang sama dia, kita hitung boros dulu. Istilah kita hitung boros. Ya dari situ kan kita pada namanya parameter kita. Ya, kalau pas harganya lagi bagus, ya berarti bonus. Ya anugerah lah itu. Cuman kita tahu di harga terboros pun kita masih aman. Kayak gitu. Oke. Nah kalau gue sih dari gitu ya. Atau dari lu gimana? Gue setuju kalau dari pricing itu penting karena kenapa kan kita masih lihat karena makanan kita nih bukan makanan yang umum lah, yang dimana kita juga harus lihat di sekitar kita jual kira-kira berapa harganya. Makanan begini kita juga ngobrol, lu willing buat beli makanan ini harga berapa? Lu personal ini pantas nggak? Jadi kita lagi lihat juga dari segi kelayakan, gitu kan, ini layak dijual berapa, gitu dengan melihat kompetitor sejenis di sekitar kita ataupun yang pernah kita makan lah. Dari situ tadi dia bilang ngomongin tangan kiri. Nah kita ngelihat juga kalau misalkan kita lihat postingannya dengan harga jualnya nggak ketemu, ya berarti kita belum bisa jual itu. Ada beberapa faktor. Mungkin dapur kita belum efisien atau mungkin kita belum ada produk yang kita jual dalam jumlah banyak sehingga bisa subsidi silang keuntungannya untuk jual produk ini. Karena itu kan produk kan subsidi silang. Betul. Setiap menu yang ada di tempat kita keuntungannya tidak sama, gitu. Keuntungannya tidak sama, persentasenya beda. Nah, bagaimana kita ngatur subsidi silang itu, ya kan? Nah, kalau kita pure jualan ini doang nih yang marginnya tipis, ya mungkin kita bisa jatuhnya kan rugi nih, ya, gitu. Benar. Nah, kita harus punya produk lain yang marginnya lebih tebal, margin lebih tebal supaya kita bisa jual keduanya. Nah, itu triknya lah ya. Itu ya seninya lah. Seninya di situ, aturnya. Kalau belum bisa balance antara harga jual dengan costing, tunda dulu lah, kita nggak bisa jual lah, realistis. Ya, nah itu yang harus penting ya, realistis ya. Penting kalau mau kelihatan keren Pak. Kita jual ini keren banget. Iya kan, keren banget gitu. Tapi balik lagi bisnis itu tadi kita ngobrol di awal, hitungan dulu kan. Ya. Dan itu yang banyak orang miss ya sebenarnya ya. Also selain itu kan tadi kita ngomongin impact-nya mungkin ke arah profit and loss lah ya ibaratnya. Harga barangnya profit atau enggak. What about cash flow? Karena yang gua tahu cash flow juga bisa menentukan hidup atau matinya bisnis. Dan itu terjadi di case gua, beberapa klien gua di FMCG atau retail. I don't know about F&B, tapi what do you guys think cash flow and gimana cara kalian manage cash flow-nya sih usually? What's the best practice? Kalau dari kacamata gua, cash flow itu di F&B itu at least in our experience itu satu hal yang harusnya bisa di-manage dengan baik. Karena kenapa? Semua penjualan kita cash dari Tempo kan? Iya benar. Iya kan? Betul. Jadi kita get instant money gitu. Pembayaran langsung dibayar, ya kan? Nah, beberapa kalau kita bisa terhadap supplier sekarang. Beberapa supplier ada yang bisa di Tempo, bisa pilihan, bisa di Tempo, bisa cash. Kalau kita bisa cash dengan dapat diskon, Ya, why why not? Karena kita dapat uangnya juga cash diskon jatuhnya. Cuman kalau kita lihat di Tempo sama cash nggak jauh gitu selisihnya, ya udah kita ambil mungkin sebulan sekali kita bayar.
tempo 2 minggu, tempo 3 minggu, Oke. gitu. Supaya kita ngatur pembayaran jadi lebih enak. Karena pembayaran jujur aja kalau dari segi finance, kita bisa melakukan penjadwalan dalam pembayaran itu jauh lebih memudahkan pekerjaan kita Betul. secara operasional internal. Betul. Seperti itu. Jadi memang menurut gue pribadi, kalau dari segi cash flow, selama hitungan lu aman, hitungan yang tadi ya, modal berapa, jual berapa, untung berapa, uangnya ada, cash flow tuh bisa diatur, bro. Yes. Ya susah kalau misalnya untungnya nggak ada, udah gitu lu harus bayar supplier. Nah itu yang berat gitu. Ya udah dikejar tempo lagi. Berat. Berarti operasional lu terlalu gendut, Iya, Iya kan? iya. ya terlalu nggak efisien, biaya lu terlalu besar, pendapatannya ternyata nggak sesuai yang lu forecast gitu. Itu yang berat. Any kind of business, I think itu sama lah. Iya, betul. Sama lah. Ya cuman mungkin agak sedikit beda kalau misalnya kita ngomongin retail kali ya, Boy. Iya. Karena kalau di retail kan lu ada pembayaran ke pabrik, which itu yang tadi supplier, itu kita bisa minta tempo juga. Terus belum kalau misalnya kita masukin ke distributor. Yes. Nah itu kan bisa jadi mereka pembayarannya kayak 3 bulan, Bener. 3 bulan setelah barang diterima, Iya. belum ada retur segala macam. Itu yang gue lihat, wah meninggal juga nih orang kalau nggak benar-benar bisa nyocokin antara dia bayar ke vendor sama dapat penerimaan dari Selisih waktu itu menentukan banget. Bisa jadi lu habis tuh waktu Bener. duit lu nggak ada nih di kas nih, padahal secara P&L lu profitable. Bener. Makanya kan rata-rata yang kayak gitu mereka pakai uang bank juga. Betul, iya. Tapi ya uang bank juga kan, ya ujung-ujungnya Iya, ada bunga ada juga bunga kan, juga, kalau iya. secara marginnya Betul, lu nggak ini betul. juga. Kalau kita ngomongin yang bayar langsung, itu kan untuk yang misalnya untuk pound Emmy gitu ya. Tapi kalau untuk pusat nasi bakar juga cash ya? Atau mereka biasanya ada tempo juga? Oke. Kalau di pusat nasi bakar memang ada beberapa yang tempo, tapi ada beberapa juga yang memang cash. Cuma sekarang memang ini sih kalau di pusat nasi bakar sendiri kan memang prinsipnya dalam mengatur cash flow itu kan bagaimana kita bisa se-efficient mungkin. Yap. Dan tapi kita juga bisa mengoptimasi secara maksimal. Nah, cuma sih sekarang ini sih kalau di pusat nasi bakar sendiri sih kan kita kalau dulu pertama kali pada saat gue take over ya, memang gue benar-benar apa itu cash flow untuk jaga cash flow gue minta tempo. Karena kondisinya lagi minus pada saat itu. Ya, Nah tapi untuk sekarang ini memang fasenya kan ya puji Tuhan lah kita kan udah getting better banget ya. Sekarang sih prinsip kita gini, ya bulan ini kita order apa, bulan ini juga kita bayar. Soalnya kenapa buat menjaga relationship dengan para supplier kita kan ya bahasa kasihnya apa? Ya lu membayar On time. dengan waktu. Dan bahkan pun mereka mintanya, contoh nih, kan sempat ada yang ngasih kita tempo sekian lama. Mungkin dia ekspektasinya bulan depan nih kita baru bayar. Kita baru lah surprise gimana? Bulan ini kita udah bayar. Oh iya, dicintai para supplier. Sekarang ya, tahun ini kita udah nerapin gitu lah. Bulan ini kita order apa, bulan ini juga kita bayar. Oke. Salah satu lagi kita untuk bisa mengoptimalkan cash flow itu supaya nggak keteteran, ya dari segi stok bahan baku lah. Ngapain kita overstock? Iya Ya benar. kan? Jadi kalau misalkan kita ada orderan 100 box katakan, ya kita belanja 100 box, kebutuhan untuk 100 box. Jadi nggak ada overstocking. Nah, stok ini kan yang seringkali menghimpit cash flow kita kan, kalau terlalu banyak. Karena kan jadi stok nih uang kita kan gitu. Nah itu yang perlu kita dari awal kita banyak benahi tentang stok. Dulu berarti banyak dong buffernya. Banget. Iya, banget. Gue bilang sampai ini takut pasarnya tutup atau gimana jadi kita ada stok begini nih kan? Gitu kan, banyak Apalagi banget. makanan begini kan, kalau bahan baku makanan kan bukan Ada umurnya. Iya, umurnya pendek juga kan. Makanya stock planning itu adalah kunci banget menurut gua di F&B ya. Untuk kita ngatur cash flow lah kalau kita ngomongin cash flow kan ya antara uang kita jadi uang di bank atau uang kita jadi stok kan begitu aja sebenarnya. Ya dulu juga mungkin stok umumnya kan dulu belum berjalan kan di pusat nasi bakar. Oke. Nah makanya dan dulu pun juga ya banyak hal faktor lain lah, stok opname nggak jalan, ditambah lagi juga mungkin sistem buffer stoknya juga nggak jalan juga, ditambah lagi ketiga juga waktu itu memang ya banyaklah sistem yang tidak berjalan lah secara SOP. Makanya kenapa dulu itu ya anak-anak cara ngamaninnya gimana? Ya itu stok banyak. Itu yang bikin bleeding juga ya. Betul banget. Bahaya. Ya, Besok ketahuan akhirnya di freezer, wah barangnya udah Rusak. karena udah kelamaan. Bahan baku ngeri loh kalau misalkan udah kayak gitu kita Udah nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Apalagi kalau sistem FIFO-nya nggak berjalan, udah tuh matang. Iya. Ya apalagi cuma hitungan hari ya, atau misalnya hitungan mentok berapa minggu sih palingan gitu kan. Kalau kita ngomongin retail aja, kita udah bahan bakunya 3 tahun bisa expirednya itu aja masih pusing. apalagi makanan.
Iya, oke. Oke, menarik banget. Nah, itu kan ya kita bahas the boring part lah ya, ibaratnya yang tadi itu ya. Dan gua rasa banyak juga nih teman-teman yang di luar sana ya, itu harus tahu. Nah, sekarang kita bahas the exciting part-nya. Exciting part-nya adalah marketing. Which ini banyak dicari sama orang-orang sebenarnya. Kayak gue bikin konten biasanya bahas yang finance tadi itu, udahlah nanti aja. Begitu gue bahas marketing, gimana caranya bikin demand, banyak tuh views-nya. Nah, sekarang kita bahas yang marketing. Terserah mau dari yang Pawon Emi yang ini, how you guys marketing, atau misalnya dari yang pusat nasi bakar. Nah, kalau dari lu sendiri, gimana caranya lu bisa market lah ya ibaratnya. Mungkin boleh both dua-duanya dulu nih. Ini marketing kita. Nah, Jadi, iya kan. Ahlinya. Tadi gue denger katanya relationship-nya bagus banget ya. Itu kan hal yang kalau sekarang kita ngomongin marketing, kebanyakan kan kita ngomongin digital marketing, ads segala macam. Nggak ada yang ngomongin tentang kayak relationship. Betul. Boleh bro. Kalau ini gue mungkin bahas yang dari perusahaan nasi bakar ya. Nanti terus juga nyerempet ke Pawon Emi juga sih. Ya. Kalau dibilang marketing kita sampai kayak gimana? Jujur kita nggak ada yang ngikutin namanya ikut apps ataupun sebutnya apa sih meta ya sekarang. Iya. Oh nggak main sama sekali. Kita nggak ada main itu sama sekali. Okay. Kita sama sekali nggak ada main itu. Oke. Nah kalau lu tanya gue pertama kali mulai memarketingkan si pusat nasi bakar khususnya dari retail ke bakor B2B-nya ya, gue memang melakukan namanya door to door itu kali ya, manual itu, dan gue memang ada canvassing secara manual, konvensional. Nah pertama kali banget gue kenapa bisa ke bakor dari ini pun juga awalnya gue ngeliat database apa yang gue punya. Gue memang mau selalu menerapkan namanya, yuk sebelum kita lihat keluar, lihat apa yang ada di dalam. Iya. Nah, dalam konteks lihat dari dalam nih, gue contoh aja nih, gue pertama kali masuk ke dunia wedding. Gue memang awalnya ngelihat ada 2 nama klien gue, ini agak unik, ini apa nih? Ya, gue nggak mau sebut nama ya. Sampai akhirnya gue tahu, ternyata ini adalah wedding organizer. Oke. Nah, gue simpel aja chat, gue nanya, Kak bisa ketemu nggak? Gue mau kasih test food. Nah dari situ kan mereka kan udah tahu cocok dan gue udah membangun hubungan sama mereka dan mereka mau bantu gue. Dari situ pun mereka namanya kenalin. Sebenarnya WOM itu sih, word of mouth itu sangat efektif ya. Oke, untuk B2B ya. Yes, untuk B2B dan untuk si bakorder itu. Okay. Dan dari situlah memang gue memang selalu gerakinnya mana dari referensi sih. Makanya jadi kalau tanya gue soal meta ads ataupun sebutannya Facebook ads atau apapun itu, jujur gue sama sekali tidak ada pemahaman di situ. Oke, masih belum lah. Gue masih belum lah. Dan gue pun juga baru mulai ke dunia sosial media ini pun juga baru tahun ini. Barengan ya. Jadi makanya kenapa kembali lagi kalau gue memang lebih masih sangat menggunakan yang sistem konvensional seperti itulah. Karena relationship itu gue bisa lebih terbangun sih. Jadi sebagian besar marketing itu yang gue lihat adalah sampai hari ini masih ketemu orang face to face secara fisik. Wah. Dari situ makanya kenapa gue tahu market gue maunya apa. Kesana itu bawain bagus juga fast food, iya. bawain makanan, mereka cobain, dia presentasi. Ini makanan yang kita bawa, ini isinya apa, dia kasih lihat satu-satu, dia buka slide, menu-menunya ada apa aja, cerita sedikit tentang nasi bakar pusat itu apa. Di situ kan sentuhan personal ya. Sentuhan selalu bilang gini, ya ini mungkin yang banyak hari-hari ini anak muda seringkali lupa gitu. Dia selalu bilang sama gue, gue selalu percaya yang namanya sentuhan owner. Dia bilang kayak gitu. Ya hari-hari ini kan maunya semuanya automated, kan? Iya betul lah. Semuanya bisa jalan. Pilot ya apa sih? Autopilot. Cuman kalau dia bilang gue selalu percaya namanya sentuhan owner, gitu. Soalnya ini kembali lagi kalau ngomongin autopilot ya, gue pernah bahas sama dia. Autopilot itu baru berjalan ketika kayak pesawat terbang ya. Autopilot itu baru berjalan ketika udah mulai steady. Nah, pilot tetap harus pegang ketika lagi mau launching dan ataupun ketika lagi mau mendarat. Oke. Dan pilot itu tetap harus pegang ketika lagi mau menaikkan atau menurunkan altitude-nya. Yang gue tahu ya, ketinggiannya ya. Iya. Makanya jadi autopilot itu ada terjadi ketika di momen-momen tertentu. Oke. Nggak sepenuhnya loh. Dan di dalam edukasi bisnis hari ini kita lihat terlalu overselling lah menurut gue untuk autopilot itu. Betul. Gitu. Betul. Padahal kita tahu persis bisnis F&B nggak bisa ditinggal. Dan menurut gue semua bisnis ya. Iya. Kayak lu jalan pabrik aja kan lalu ada momen-momen. Oh iya. Cuman gue setuju sih. Maksudnya sentuhan owner itu emang dimanapun bisnisnya ya, nggak cuma di B2B bisnis, B2C pun sama. Kayak beberapa brand-brand yang memang kebetulan kita manage dan kita kan udah handle juga puluhan clients ya.
kelihatan banget bisnis yang memang ownernya turun dan care dan bener-bener tahu customernya, sama bisnis yang ya udah gue main-main aja, gue pengen autopilot, karyawan gue aja yang kerjain. It's very different. Strateginya sama yang kita kasih, tapi resultnya bisa 180 degrees gitu. Karena bener tadi gue setuju banget tadi yang lo bilang kayak lo jadi tahu customernya, lo jadi tahu concern dari gitu kali ya. Ya makanya kembali lagi ke pertanyaan yang di awal itu saat lo opening, ya kan kadang-kadang ini apa yang katanya susah atau apa, ya sebenarnya gue mau nanya balik, lu beneran kenal customer lu nggak sih? Sebenarnya gue mau membalikan pertanyaan ke situ. Apapun bisnisnya ya, nggak cuma F&B ya. Lu tahu nggak mereka maunya apa? Lu tahu nggak apa yang mereka suka? Lu tahu nggak apa yang mereka nggak mau gitu loh? Lu tahu nggak cara mereka membuka diri untuk lu approach masuk itu gimana? Ketika lu ketemu ngobrol, lu akan tahu. Dan nggak cuma customer, apa yang lu jual lu kenal nggak? Ini laku apa nggak laku? Jangan sampai nggak laku lu masih jual. Kan itu cost buat lu. Bener, dead stock lagi ya. Dead stock Betul ya, dead stock lagi. gitu. Jadi kita evaluasi menu itu terus-terusan loh. Kita nggak cuma kenal customer, tapi dari tahu behavior customer, kita jadi kenal produk kita loh sebenarnya. Iya. Ini bisa diterima nggak? Betul. Biasanya udah berapa lama tuh untuk lo determine menu ini doesn't work, terus ada gitu akhirnya ya udah deh ini kita cut aja gitu misalnya. Kalau kita langsung cut biasanya, kita yang tadi strateginya kita evaluasi, kita mulai kita kecilin dulu sampai kita ngeliatin kayak gitu. Cuma kalau kita di Pawon Emi kita baru jalan 1 bulan di Pawon Emi ya. Kalau nasi bakar pusat udah lama, cuman kita lakukan pola yang sama. Di Pawon Emi aja kita baru sebulan aja, kita udah mulai mining stok terus. Gitu. Yang ini sambil berjalan, ini banyak ini. Minggu lalu, kita referensi minggu lalu habis nih. Minggu lalu cepet habis nih. Minggu ini banyakin, referensinya nggak jauh-jauh. Minggu lalu aja kita lihat. Ya sebenarnya sih kalau di internalnya kita ada namanya tiap bulan ya. Kita tiap bulan itu ada namanya review laporan keuangan. Nah dari review laporan keuangan ini kita review juga semua performance-nya kita, termasuk stok. Nah dari situ kita bisa tahu. Ini kan kayak kembali ini kayak di pusat nasi bakar. Ya putra-putranya dulu kan pusat nasi bakar itu kan ada beberapa menu yang ada, salah satunya contoh nih nasi bakar udang. Nah nasi bakar udang kan dulu ada, dan sebenarnya pun dulu dari zaman founder bokap nyokap gue pun juga udah ada. Tapi sekarang kenapa gue hilangin? Karena itu very slow moving. Very slow moving, dan ternyata kenyataan di lapangannya ketika kita cari stok juga sulit. Susah. Udang ya. Dan harganya ya. Dan itu sangat fluktuatif. Dan kadang di food cost-nya ini gue udah taruh di harga termahalnya di angka 10. Ya ternyata ada momen-momen itu bisa 12, 13 dan bahkan pernah sampai 15. Nah dari situ kan sudah tidak relevan. Iya. Udah cari stoknya susah, very slow moving. Ya, costingnya nggak pasti. Iya. Berat makanya. Jadi akhirnya lo cut. Akhirnya gue cut. Tapi ada juga nih dari reviewnya kita ini ada yang kita improve. Contoh nih nasi bakar cumi. Nasi bakar cumi awalnya gue pakai cumi gede. Nah cari cumi gede ini ternyata cari bahannya susah. Kadang-kadang pun dia operasionalnya pun kadang bisa alot. Akhirnya gue gantinya apa? Jadi pakai cumi kecil. Pakai cumi kecil. Ini kenapa gue bisa berani cumi kecil? Karena gue mendengar masukan customer. Nah kenapa gue bisa mendengar masukan customer? Gue ngobrol. Jarang ya yang gue lihat satu yang benar-benar masih mau ketemu customer, maksudnya person to person. Yang kedua, kayaknya gue hampir jarang banget untuk melihat satu bisnis F&B. Kalau kita ngomongin yang udah chain mungkin beda ya. Cuman bisnis F&B yang melakukan financial review every month. Oh gitu ya. Gua rasa jarang yang mungkin lihat omset yes. Iya. Yes gitu ya. Stock up mungkin lah ada. Cuman yang benar-benar end to end tuh kayaknya hampir jarang. Makanya the threats is kalau misalnya lu lihat bisnisnya is not profitable kan lu bisa banyak yang lu lakuin sebenarnya kan, efisiensi di bahan bakunya, ganti menunya, atau orang lu kebanyakan. Gua rasa kan itu selalu lu langsung bisa lihat gitu kan monthly kalau emang lu melakukan financial review gitu. Tapi at the end kalau misalnya mereka bangkrut juga ya berarti nggak melakukan itu dengan sedikit baik. Bocoran yang kita lakukan. Ya. Lihat omset of course lah. Kita lihat omset. Iyalah pasti lah. Tapi abis kita larinya kemana? Kita lihat ke COGS. Nah, COGS. Kasarnya apa sih bahasanya modal lah ya. Modal mungkin good sold ya. Jadi tiap barang yang kejual itu biaya. Modalnya berapa biayanya? Nah, kita lihat COGS. Kita punya food costing. Selaras nggak dengan food costing kita COGS? Itu banyak yang ngelakuin ya kayaknya ya. Maksudnya di planning doang tuh. Saya rasa sih COGS dibikin abis itu udah, costing dibikin abis itu udah. Nah kita mesti lihat dari bulan ke bulan, COGS ini konsisten nggak sesuai dengan yang kita prediksi. Itu penting.
Karena ujung-ujungnya bisnis itu harus ada keuntungan dong, Ya. supaya kita bisa lanjut, Betul. ya kan? Nah sekarang kita lihat ini omset, contohnya omset 10 juta, biayanya 8 juta, berarti ada untung 2 juta. Ya. Jangan sampai omset 100 juta, biayanya 110 juta, berarti kamu rugi 10 juta. Simple as that. Kebanyakan orang fokusnya sama omset. Betul. Omset gede, omset gede, omset gede. Ya kelihatan keren itu tadi. Tapi kembali lagi, apakah hitungan bisnismu itu profit? Yang paling penting profit bersih. Ya, betul. Net profit ya. Ya, saya lebih pilih dapat uang 10 juta, modalnya 8 juta, untung 2 juta, daripada omset saya 200 juta, biayanya 220, rugi 20. Rugi lah. Nggak mau saya. Kan gitu kan? Ya cuma kita juga ada habit mereview ini mungkin karena juga kembali lagi ke backgroundnya kita juga ya. Pusat Nasi Bakar ini kan memang gue handle ini kan ketika mulai dari minus. Jadi makanya itu habit itu pun juga gue masih tetap jaga sampai sekarang ini juga. Soalnya kalau pada saat gue mengganti bisnis model dari retail ke bulk order, supaya ini bisa berjalan mulus, kadang-kadang pun ada namanya mencari uang dari dalam. Oke. Mencari uang dari dalam adalah contoh nih kayak yang Itu istilah kita sih. ya. Kayak yang Hans tadi pernah ngomong, kita jualan 10 juta, modal kita 8 juta. Kita pernah di fase berpikir, kenapa bisa nggak nih dari 8 juta ini modalnya kita turunin ke 7 juta. Ya entah kita mencari substitusi, mencari hal yang bisa kita efisiensikan, yang awalnya kita, prosesnya ini perlu 5 step, bisa nggak kita bikin ini jadi 3 step. Dari 3 step ini, ternyata bisa menurunkan modal kita dari 8 juta ke 7 juta. Oke. Nah, kita dapat uang 1 juta lagi kan? 1 juta lagi kan? Iya, makanya. Kita ngomong itu di luar, tapi kita Cari dari dalam. Jadi kita selalu punya mindset gini, omset itu yang ngatur di atas. Nah, karena kenapa? Orang beli sama kita nggak bisa paksa orang beli sama kita. Betul, iya. Iya kan? Betul. Jualan itu sekedar usaha. Iya. Kembali lagi hasil itu yang menentukan yang di atas. Di atas ya. Jadinya kita nggak pernah bisa kontrol apa yang di luar. Yang kita bisa kontrol apa? Proses di dalam. Nah itu efisiensi. Iya, benar. Proses produksi kita udah efisien belum? Biaya kita press supaya benar-benar jadi sehingga aman. Nah, hal seperti itu. Sepakat banget lagi. Sepakat banget. Iya kan? Penting Gitu. banget. Benar. I don't know apakah ini applicable juga di F&B atau enggak. Jadi adalah satu inisiatif yang kita buat untuk satu brand. Kita pikirkan dengan menambahkan sosial media ya, dengan menambahkan jumlah views, kita bikin konten yang viral, itu bakal bikin orang mau beli barang kita. You know what? Konten kita udah ada kayak misalnya 1 juta view dulu, tapi hasil kejualannya 0. Wow. Seriusan. Ada. Sampai gue pun bingung. Wow. Ini apa ini yang bikin ini bisa nggak jalan gitu Betul. kan? Karena udah nggak masuk logika lagi. Bener. Iya. Kan? Jadi menurut gue, dulu gue pede bahwa semua barang pokoknya marketingnya jalan bisa. Bisa jualan. From that moment, Iya. no, nggak sih. Let's control apa yang kita. Ya, awareness mungkin dapat ya. Cuman Iya. mungkin ada beberapa faktor lagi yang belum ke-hit. Misalnya dari kepercayaannya terhadap produk, ya kan. Terus udah gitu beberapa faktor lain lah gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya benar, setuju. Ujung-ujungnya kalau emang yang di atas yang mau kasih, Iya. Bener bro. jadi tuh. Betul. Dan yang harus dikontrol memang ya yang benar-benar kita bisa kontrol ya, efisiensinya, operationsnya, itu kan yang emang kita bisa. Malah sekarang kita baru-baru ini ngerasain ya, ada beberapa customer yang dia sendiri nggak pernah presentasi, nggak pernah ketemu, mulai hubungin. Aneh gitu. Jadi memang kita makin ngerti bahwa, aduh kita perlu usaha of course. Iya, yes. Tapi kembali lagi hasil itu nggak selalu selaras dengan usaha. Betul. Bahkan ada yang gua nggak usaha, tiba-tiba datang. Bahkan yang selama ini diusahakan kagak Nggak ada. gol. Iya. Aneh. Ya makanya unik. Unik banget. Jadi kalau ditanya rahasianya apa sih? Rahasianya apa dari minus banyak banget sampai positif? Gak ada rahasianya. Bingung gua kalau ditanya rahasia. Karena kalau ditanya rahasia apa, ya kembali lagi ya tuntunan Tuhan sih. Pak. Iya, gua nggak ngerti. Iya. Perjalanan sekian lama, tanya kalau dipikir-pikir lagi rahasia apa? Bingung bener-bener. Dan kita mencoba untuk mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Itu aja. Betul. Gitu. Suka nggak suka, jalan dari atas tuh lu nggak ada yang bisa tahu ya. Maksudnya betul. kunci Kita nggak bisa sukses. menilai itu lah. Iya, Kita nggak jualannya bisa berubah menilai nggak? PND nggak berubah, yang sama, bumbunya juga dari turun temurun, dari 20 tahun lalu juga udah sama bumbunya, tapi kondisi yang totally different. Iya. Itu yang kita kagak ngerti. Iya. Ya, kita lakukan bagian kita. Dan itu truthnya gitu loh. And every business kayak gitu bro. Kayak Iya. gue ngobrol sama banyak banget ya, brand owner segala macam. Kan gue penasaran ya sebenarnya kayak
lu bikin brand ini gimana sih ceritanya, lu bisa tiba-tiba bagus gitu. Bro, yang gue pelajari, oke lah, memang ada effortnya ya, marketing segala macam segala macam. Kadang tuh ada aja yang kayak, oh ya udah ini produk gue udah mau expired waktu itu, TikTok belum booming, ya udah karena ini udah mau expired, gue lemparin lah ke content creator yang mau nge-review barang gue kasih gratis lah. Kayak gitu kan, booming dong, sampai sekarang omsetnya bisa, wah gila, gede banget gitu, from that moment. Padahal sebelumnya udah mau bangkrut bro, gitu kan. Aneh ya? Aneh banget. Aneh ya? Ada juga yang awalnya jualan dari door to door, terus udah gitu tawarin ke tetangga segala macem, ambil ada yang B2B segala macem, sekarang bisnisnya udah very very big gitu. Ya jadi kayak lama-lama, wah ini sih nggak bisa ditebak ya sebenarnya ya. Lagi berarti yang di atas belum kasih tuh bener. Yang atas belum mau. Suka atau nggak suka, itu jawaban akhirnya ya. Yang di atas berarti masih nggak mau. Makanya gue selalu bilang kesempatan itu kan orang kan sekarang juga banyak nih overselling ini kan. You have to create opportunities. Ya, ada the truth in that gitu. Cuman nggak 100% juga itu benar. Karena kenapa? Apakah kita nggak setiap hari berusaha untuk membuat kesempatan itu? Berusaha. Kita berusaha loh untuk membuat create our opportunities. Tapi seringkali opportunities itu yang ditangkap dan klop itu datang juga dari luar seringkali. Betul. Nah, datang dari luar ini kembali lagi itu faktor X, kita nggak pernah tahu. Tapi kembali lagi ke kita udah jadi orang yang siap belum untuk menerima itu ketika itu datang. Kembali lagi internal kita. Nah iya, betul. Kadang-kadang opportunity kitanya nggak siap, udah hilang. Ya juga nggak dapet gitu. Ini gue juga berani keluar ya, gara-gara apa? Gue udah tahu dalamnya gue udah siap. Nah kenapa dalam gue bisa siap? Ya ingat ya Tuhan pertemukan gue sama Hans sama Roy. Oke. Tapi ini menarik ya, maksudnya kan the people yang bakal nonton ini nggak tahu nih. Iya betul. Lu boleh ceritain nggak bro, kayak perbedaannya ketika lu jalanin sendiri sama ada mereka berdua masuk, dan apakah mitos itu benar bahwa berpartner itu bikin tambah ribet? Karena kan yang gue lihat ini berbeda ya sekarang ya. Justru dengan lu berpartner malah makin bisnisnya jadi lebih sehat, jadi lebih growing lagi. Nah, lu boleh share mungkin bro. Oke. To be honest, sebenarnya pada saat gue pertama kali take over Nasi Bakar Pusat, sebenarnya gue berlima. Oke. Tapi di lapangannya gue memang sendiri. Oh, itu lebih gak enak lagi ya? Lebih gak enak lagi. Cuma kembali lagi partner itu kan kayak lu cari istri lah. Cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Ini oke, gue ngomongin dulu dengan manajemen yang gue awal ya. Dulu memang mungkin pembagian tugasnya tidak jelas. Dan role-nya pun juga tidak jelas. Sebenarnya kembali lagi ini dalam basic berbisnis ya. Mungkin nanti Hans boleh tambahin. Bagi gua berbisnis itu sebenarnya cuma perlu 3 pilar. Lu bisa tahu jualannya gimana, lu bisa tahu operasionalnya bagaimana, dan lu bisa tahu menguasai keuangannya bagaimana. Nah kembali lagi yang di atas menuntun gua ketemu dengan mereka, kebetulan role kita bertiga ini masing-masing jelas. Gua memang lebih ke penjualan, business development, dan gua networking. Itu memang keahlian gua. Ya keahlian gua memang dalam pembangunan itulah. Nah kayak Hans ini kan memang lebih ahlinya Pak, orangnya kan memang telaten, pintar di operasional, dan dia memang ada kelebihan di HR. People ya? Ya people, kebetulan kan memang operasionalnya di F&B ini apa, terkait orang. Iya, turnover. Karyawan tiba-tiba bisa minta ini, bisa minta itu, memang ini keahliannya Hans. Nah si Roy ini memang keahliannya apa, finance, accounting, tax. Nah kita bertiga ini saling mengisi. Pembagian tugasnya juga jelas. Makanya kenapa di sini bisa salah satu kunci kebangkitannya di situ yaitu dulu kenapa gue bisa gagal dan hampir mau nyerah karena apa? Tidak ada mengisi di bagian operasional dan di bagian finance itu. Gue tidak punya keahlian itu. Nah, punya keahlian itu, ya gue harus mencari partner yang bisa mengisi itu. Gitu. Dan ketemu. Dan ya, klop juga ya. Dan kebetulan juga klop juga lagi loh. Saya belum tentu juga ketemu orang yang memang ada keahlian itu. Belum tentu kalian sih. Iya betul. Itu sih. Ya beruntungnya teman juga dari lama. Jadinya sebelum ada project bareng pun emang udah teman. Kita udah kenal. Ya kita udah kenal ibarat kata ya baik busuk masing-masing kita juga udah tahu lah dan kita mau terima gitu loh. Soalnya kadang-kadang kan banyak di dalam menjalankan bisnis karena banyak partner yang maunya temenan ketika lagi enak doang. Nah nggak enaknya itu kan banyak yang nggak mau. Ya, dan namanya bisnis banyak kan gak enaknya biasanya ya. Betul, iya. Karena lu ngadepin tantangan kan sehari-hari. Iya, benar. Ya, on top of the ice aja. Iya, betul. Cuan nggak mau, nggak bisa kayak gitu bos. Makanya gue sama dia pun nggak buru-buru berpartner kan sebenarnya juga. Meskipun kita udah kenal lama, kita nggak buru-buru berpartner.
di awal kita udah banyak ngomongin kerja. Sebenarnya ngomongin kerjaan, gue mulai kenal urusan internal pusat nasi bakar. Sebenarnya mah udah dari 2022 sebenarnya, gitu. Jadi udah sekian lama yang dimana dia banyak sharing, gue banyak kasih masukan, dia ngajakin gue beberapa kali jadi partner. Gue cuma bilang kayak gini, kalau gue mau bantu lu, gue nggak perlu langsung jadi partner lu, gitu. Gue mau bantu lu full heart, gue cuma mau lihat lu bangkit, intinya begitu aja. Jadinya masalah partner dan tidak pernah itu menurut gue sih urusan nanti, gue bilang. Cuman gue pengen lihat tuh ada kebangkitan nggak, karena gue yakin banget bisnis yang lu jalanin ini punya potensi yang besar. Jadi ya gitu aja. Jadi gue nggak buru-buru berpartner dalam usaha ini. Pada akhirnya kita lihat semuanya udah sehat dan kondisinya dia juga siap untuk terima partner baru, ya kita baru partnernya di tahun 2000 awal tahun ini. Officialnya awal tahun ini. Cuma ngerjain bareng gue di belakang layar. 2022 sebenarnya. Nothing's really change. Cuma bedanya sekarang udah lebih official aja. Lebih official karena apa? Dasarnya kita udah siap aja memang. Oh ya, siap untuk kita bawa ini lebih jauh lagi. Ya tuh summing up, yang paling penting meskipun lu sama temen atau dengan siapapun, profesional di atas itu tetap harus ada. Meskipun ini gua udah teman baik, profesionalitas itu tetap ada. Kerja. Dan kita pun meskipun ini antar teman, ya pasti ada namanya leniency atau pencincaian pasti ada. Tapi tetap apa itu pun tetap kita profesional dalam mengambil uang segala macam, pembagian keuntungan, dan dalam legalitas kita tetap ada namanya hitam atas putih, tetap ada. Soalnya yang menjadi masalah kan kadang ketika partnership profesionalisme itu dihilangkan. Karena ini gua sama temen nih, gua sama keluarga nih, nggak bisa kayak gitu. Dan biasanya di awal mereka kayak oh ya cincai gitu ya. Tapi begitu bisnisnya growing, begitu udah masalah cuan-cuanan, mulai tuh. Ya, dan ditambah lagi ya, ketika partnership itu jangan cuma mengingatkan namanya manis-manisnya doang. Gue ngajak dia ngobrol, gue mau ngajak lu barengan. Tapi ingat lo bro, gue mau ngajakin lu pusing bareng. Ini banyak masalah. Gue cari perlu partner untuk ngebantu gue membereskan masalah. Puji Tuhan ya, gue kenalnya dia dan mulai ngikutin internalnya pusat nasi bakar di puncak kepusingan itu. Gue kenal juga pusingnya kayak apa. Tapi jujur gue amazed dengan perjalanannya sekian lama ini, kebangkitannya ini. Jadi gue ngeliat kayak oh iya, berarti di bisnis ini ada berkahnya gitu. Jadi ya karena udah ngikutin dari susah sih, jadinya kita bisa ada pemakluman lah dalam banyak hal, bisa maklumin gitu. Oke. Nah cuman menarik nih, kan gue juga belum dengar atau misalnya gue udah lupa lah ya, the full version of cerita puncak kesulitannya itu tuh. Lu mungkin boleh kasih konteks dikit tuh bro, kayak momen apa yang bikin lu kayak wah gila ini udah traumatik. Iya, traumatik. Dalam ini. Ini enggak ada. Dia ada sih di briefing. Enggak usah confidential ya kan. Tapi enggak lah, tapi orang ini kan bakal kenapa ya. I don't mind to share juga ya. Soalnya memang kebetulan gue memang sama partner aja juga ngajaknya pun bukan ngajak untuk bahagia ya, untuk berjuang bareng. Dan saat gue mulai konten pun gue juga opening pun juga gue cerita soal kebangkrutannya gue juga. Mungkin ada dua versi ya. Yang pertama ada dua bagian lah. Yang pertama adalah ketika gue take over ini, gue udah tahu nih minusnya seberapa banyak. Oke, gue kan memang take over nasi bakar pusat ini kan dari orang tua gue. 2020 lah itu sebenarnya memang secara bisnis itu kita udah bangkrut. 2020 udah bangkrut? Ya karena COVID. Oke, oh iya. Karena pasti kan COVID. Dan pada saat gue take over ini pun juga, gue udah tahu ini gue masuk ke sinking ship. Cuman memang pada saat itu karena dulu manage-nya ini memang dalam kondisi yang semua masih tradisional, tidak ada receiving, tidak ada SOP, otomatis ya ketika gue take over ini, gue udah tahu nih, gue harus membuat itu semua. Kalau ditanya nih, pada saat pertama kali gue take over ini yang mungkin yang cukup membuat gue sangat berkesan, yaitu adalah ketika gue menghadapi tim gue sendiri. Dan sendiri itu memang awalnya kan memang tidak ada namanya aturan ya. Dan gue juga baru tahu ternyata memang selama ini berjalan, ini memang semau seenak jidat mereka lah. Enak banget ya ngomongnya ya. Apalagi gue mau ngomong ngomongnya sih. Gue ngomong apa. Memang benar-benar semaunya dia. Dan gue baru tahu ternyata orang tua gue ini, ya gue belakangnya ya. Ternyata orang tua gue ini tipikal yang takut dengan karyawan. Jadi makanya dulu pun akhirnya makanya kenapa sempat ada ngomong ini terlalu orang karyawannya terlalu banyak karena apa?
karyawan gue maunya pasti timnya banyak supaya kerjanya nyantai. Nah cuman ketika mengambil keputusan itu tidak terpikir panjang, jadi fix cost gue gede, gaji gede, kayak gitu loh. Nah oke, pada saat gue take over ini kan pasti gue bikin namanya sistem, gue bikin namanya receiving, gue bikin namanya laporan keuangan, dan gue pasti ada bikin namanya SOP. Nah ketika ada 4 ini pasti ada namanya resistance. Gue terbuka aja gue bikin costing tahun pertama itu gue sampai ubah sampai 8 sampai 9 kali. Karena kenapa? Pertama kali gue bikin costing katanya cukup 5 bahan. Di berikutnya lagi perlu 7 bahan. Bahkan pernah sampai perlu 10 bahan, pernah balik lagi ke 7 bahan, pernah balik lagi ke 5 bahan. Ini menu yang sama ya? Menu yang sama. Jadi itu kenapa karyawannya itu ngebikinnya based on moodnya dia. Jadi nggak ada SOP yang jelas dalam resep. Wah, iya. Maunya Nah itu kan costing ya. Nah pada saat gue bikin namanya sistem keuangan, ini lebih kacau lagi Pak. Ini yang cukup bikin gue lumayan agak shocknya adalah ada ternyata yang bahan gue angkanya itu cuma perlu 300, tapi ternyata sama ini kita belinya dengan angka 900 sampai 1000. Oh itu karena overstock atau karena angka jual, angka beli. Ada namanya markup. Oke. Dan ditambah saat gue bikin sistem ini kan gue nggak mau namanya sistem, gue nggak mau lagi dan namanya pembelian secara cash. Nah ternyata selama ini, contoh nih ada customer beli nih, Hans beli ke gue nih 1 juta. Ternyata uang 1 juta itu nggak masuk ke gue, masuk di rekening karyawan dulu. Baru pada saat bulan baru dia kasih. Jadi kebocoran dipakai. Ada kebocoran. Banyak ya itu kayaknya. Banyak banget. Dan makanya kalau ditanya dari semua ini sampai akhirnya kejahatan berarti. Sampai ini yang puncak-puncaknya ada ketika gue mengubah ini adalah sistem tertingginya adalah sempat semua karyawan kabur. Sampai akhirnya tim dapur gue kosong. Nah di situ 2022 saya bantu buat nge-record lagi gitu loh. Nah jadi itu misalnya dibilang cukup traumatiknya itu mungkin lebih karena lu nggak bisa produksi ya sebenarnya ya. Sempat ada satu pasti ada ketakutan itu. Iya. Tapi yang mungkin lebih shocknya lagi ya ketika manajemen ketika tahu ini ya sempat mempertanyakan kepemimpinan gue bagaimana. Nah karena kan gue memaklumnya lah manajemen kan tidak di lapangan. Nah dulu kan memang gue mungkin dilihatnya sebagai orang yang cukup lumayan keras ya dan galak ya. Karena kenapa? Ya lu gemes juga lah sama karena gue menghadapi karyawan-karyawan yang juga yang tidak mau diarahkan dan mau seenaknya dia. Nah kenapa habit ini terjadi? Kenapa dengan owner sebelumnya juga kebiasaan yang terbentuk dengan owner sebelumnya juga. Nah puji Tuhannya di sini bisa bilang yang memang banyak support gue pasti ya teman-teman lah ya. Karena teman-teman kan mungkin udah lebih kenal gue juga nih. Dan mungkin manajemen yang sebelumnya sebenarnya juga jatuhnya juga masih keluarga ya. Tapi bukan berarti mereka kenal gue dengan baik juga gitu. Ya untung teman-temannya juga sangat-sangat punya pengalaman, expertise di situ ya. Dan yang paling penting sebenarnya esensinya kenal lu baik Pak. Kenal lu baik lah. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua mungkin I thought that was the lowest moment. Ternyata ada lagi. Ada lagi. 2023 kan ya mungkin yang sempat lu tahu ya, gue hampir mau nyerah kan. Nah, gue saat take over pertama ini, tahun pertama itu kan gue rugi sekitar 500 juta ya. Tahun kedua kan sekitar 480. Tahun ketiga ini nih yang kenapa gue mau nyerah karena kerugian gue itu hampir 600. Itu per tahun atau accumulated dari yang sebelum-sebelumnya? Oh, berarti diakumulasi gede juga dong ya? Lumayan. Belum yang sebelum-sebelumnya lagi sebelum lu handle? Ya kan, tapi kan tidak ada tracking ya. Tidak ke-track karena tidak ada laporan keuangan. Oke. Nah, ini ngomongin yang hanya dalam yang karena gue sudah pas lu di laporan keuangan itu baru dibentuk sejak dia take over. Sebelumnya itu nggak ada. Wow. Awalnya nggak ada. Jadi nggak tahu untung, nggak tahu rugi, nggak tahu. Asal aja punya punya menu aja. I think itu yang banyak kejadian juga di luar sana. Oke. Aja. Ini kenapa gue awalnya mau nyerah karena gue lihat biddingnya udah makin gede. Dan gue pikir ya udahlah, secara bisnis model kan ini awalnya kan retail ya. Dan gue lihat tahun ketiga ini 2023 gue pikir setelah COVID itu bakal retail bakal meningkat, transport ternyata malah menurun ya. Gue lihat dan pada saat itu pun juga manajemen gue yang sebelumnya juga kayaknya juga udah mau keluar, ya gue udah nggak bisa sendiri. Nah dari situlah makanya, tapi justru ketika gue mau nyerah yang tahun ketiga itu 2023 itu, ya mungkin dengan ngobrol sama Hans juga, sama Roy juga, ya adalah hikmat untuk buat mengganti bisnis model itu dari retail ke balkon B2B. Dulu retail berarti buka di food court. Berapa banyak dulu? Berapa? Ya kalau total ya. Total. Ya kalau sebelum Covid sih cabang kita sih hampir mau 20. 20. Ya 11 18 hampir mau 20 lah. Tinggal sisa 10, pelan-pelan jadi 7, 6.
kayaknya pada saat mau nyerah itu masih sisa 4 atau 5. 4 atau 5. Sekarang tinggal 1. Tinggal 1. Ya, Tinggal yang satu ada di retail. Mall Taman Anggrek. Mall Taman Oh, Anggrek. oke. Tapi sebenarnya itu ada sentralisasi semua jadi sentralisasi, ya. central kitchen. Iya. Tapi yang Mall Taman Anggrek itu juga 31 Agustus juga kita udah mau tutup. Mau sih. tutup. Ini memang bisnis modelnya kan lu rubah ya. Iya, karena Dari udah yang tadi rubah. retail, sekarang Benar, jadi B2B. benar. Memang ya. kita sengaja memang kita mau cut memang cabang-cabang retail karena Iya. nggak mau fokus di sana. Yes. Ya 2023 itulah yang momen gue mau nyerah lah. Karena gue ngeliat retail itu udah gak ada harapan. Udah gak ada harapan, tapi cost-nya tetap keluar terus. Betul, ya iya. kan? Ya dan ditambah lagi juga manajemen pada saat itu juga udah mau out juga, manajemen internal Yang gue lama. yang lama udah mau out juga. Ya itulah kayak gue bilang bahwa kayak that's it. Kayak ini sama the end of the road nih. The end of the Pada saat road. itu. Terus udah gitu, how lu akhirnya benar-benar ganti bisnis model, udah gitu keep survive. Itu apa? Karena kan waktu itu udah mau tutup dong ya berarti Iya, kan? Iya. Oke, Terus kenapa the tipping point. the tipping point? Karena gue ngekat cabang gue, tapi gue sambil menaikkan omset di central kitchen gue. Ya, itu sih jawabannya sih Pak. Dan di situ lu lihat bisnis modelnya, oh this is works nih, gitu Iya, ya. karena kenapa? Ketika gue lagi ngekat cabang, biaya gue hilang. Hmm, Gue jadi mengurangi biaya, tapi di satu sisi gue menaikkan pemasukan gue Pak. masukan. Itu udah tipping point-nya. Udah gitu lu lihat, oh kayaknya ini bisa di-grow nih, ini dikembangin Ada terus harapan aja di nih. situ. Ada harapan situ. Dan yang paling kerasa adalah ketika lu saat gue mengurangi cabang, biaya kan berkurang banget. Nah itulah napasnya itu jauh lebih enak. Dan di saat itu, gue udah mulai cicil utang. Oh. Makanya jadi kita di situ juga Iya. dapat pelajaran gini. Business Nah. is not always about omset. Yes. Business is not just about omset, tapi Iya. juga tentang apa? Tentang Efisiensi. cost. Yes. Cost. Cost efisiensi, Iya, cost nah, optimization itu. cost optimization itu penting. Makanya jadi begitu dia ngerasain ngekat cabang, biayanya hilang. Iya, kok makin profit nih gua nih, Nah, gitu kan? November 2025, iya itu. November 2025, iya itu. Iya. Dalam tempo 1 bulan gue ngubah bisnis model. Iya. Jadi di situ pelajaran pentingnya ngekat biaya, walaupun memang pasti ada omset yang hilang. Iya. Tapi worth it nih untuk biaya-biaya yang tidak efektif ini hilang. Betul. Hmm. Nah di situ dia merasa ketika beban biayanya hilang, napasnya lebih lega. Iya, nah situ Pak. Iya. Gitu. Central kitchen memang butuh proses untuk kita naikin omsetnya. Yes. Karena kan kita preaching sekarang mulai bikin produk baru yang bisa jadi produk catering, ya kan? Karena kita bulk order, ya kan? Nah itu butuh waktu. Tapi dengan biayanya ini sudah hilang, kita punya waktu dan tenaga ekstra untuk fokus ke ngembangin Yang ini. bulk order yang baru ini. Nah dari November itu gue ganti. Nah Desember lah gue baru mulai cari tahu tentang bagaimana untuk meningkatkan penjualan gue. Di situ. Nah disitulah Itu. mulai bayar utang. Bayar Karena utang. biayanya hilang, nafasnya ada, sedikit-sedikit mulai bisa bayar utang. Ya makanya lu makin seger ya. Wah. Kayak gitu sih Pak. Iya. Iya. Gitu. Jadi ya wajar juga bisnis yang udah puluhan tahun pun ketika memang udah nggak terlalu works ya it's time to pivot ya pivot aja gitu ya. Cuma masalahnya kan ini sih banyak orang-orang kan yang nggak mau pivot. Iya. Ya gue terang-terangan aja di sini mungkin ya kayak di tempat gue ini kan dulu mungkin ya gue ada perbedaan pemikiran lah gue dengan orang tua gue lah. Ya dulu mungkin ya orang tua gue ya caranya masih tradisional banget dan mereka masih mau coba keep dengan cara yang apa yang mereka tahu ya tidak salah juga. Betul. Ya tapi well kembali lagi nih kadang-kadang yang buat para pengusaha ya mereka harus pikirin ini masih relevan atau tidak. Ya betul. Ceritanya mungkin pada saat itu kita tetap mau mempertahankan Retail. retail-retailnya itu sambil yang bulk ordernya. Itu gua rasa Nggak juga nggak bakal bisa jalan, Ya. nggak maksimal. Betul. Ya terkadang ada something yang perlu kita let go ya. Nah ini harus buang dulu bersih-bersih. Hmm. Kelihatannya hilang omset juga hilang biaya kan? Iya. Kelihatannya hilang banyak, tapi kita punya waktu tenaga ekstra buat fokus ke bawah. Ya. Makanya kenapa financial review itu sangat penting. Penting. Betul. Itu gue nggak mungkin mengambil keputusan ini tanpa financial review. Untuk proses gue exitnya itu 3-6 bulan. Tapi yang memang the crucial partnya itu adalah bulan pertama. Bulan pertama Nah di itu. situ kita nentuin mana yang masih berharap, masih kita coba. Oke kita tunggu 2 bulan lagi gimana. Iya. Sampai yang kita lihat emang udah lama nih kagak nguntungin cut aja gitu. Ya. Itu very inspiring ya. Ya. Tapi yang gue penasaran sih sebenarnya dari kacamata kita sebagai orang normal, hampir nggak ada yang kayaknya mau diajak untuk ke sinking ship loh. Cuman gue lihat lu nih one of a kind ya sebenarnya ya. Gitu. Cuman dengan motivasi karena lu pengen lihat dia bangkit. Iya. Gua
nggak tahu ya. Gue sampai hari ini gak berubah. Gue cuma mau lihat dia bangkit, itu aja sebenarnya. Gue pernah bilang sama dia gini, uang urusan nomor 50 kalau buat gue ngelihatnya gitu. Tapi gue ngelihat sebagai sesama pegiat F&B karena gue juga ada restoran dan makanannya sama-sama makanan Indonesia Nusantara juga. Gue selalu bilang sama dia, gak ada alasan kenapa tempat tuh kagak jalan. Ya, karena Jadi gue gregetan gitu. Ditambah teman juga mungkin ya ada faktor itu. Jadi gue cuma pengen sampai hari ini pun gue tetap mau lihat lu bangkit, itu aja sih sebenarnya gitu. Makanya gue bilang sama dia, gue bantu lu full heart, gue nggak ngarep bayaran. Apa yang gue tahu, pengalaman gue di restoran dan sebagai konsultan, gue mau kasih gitu aja. Karena gue juga ngejalanin makanan yang sama di restoran dengan bentuk yang berbeda, tapi sama-sama masakan Indonesia. Tempat gue jalan, tempat lu pasti jalan, gue bilang kayak gitu dari awal. Itu aja sih, jadinya gue nggak ada punya motivasi lain selain itu, jujur aja. Dan gue juga approach dia, dan sebelum ada dia kan sebenarnya ada beberapa orang lain yang sempat gue approach juga ya. Gue tiap kali kalau approach ke orang itu, mindset gue satu, gue bakal ngomong ke orang itu apa adanya. Iya betul. Soalnya kadang-kadang maaf ya, banyak banget orang-orang yang dan banyak banget para pengusaha yang kadang-kadang mungkin masih gengsi. Mungkin ketika lagi susah ya nggak berani berterus terang. Yeah. Dan ditambah lagi ya, kan gue lihat juga nih, gue juga udah tahu gue maunya apa gitu. Saya banyak banget para pengusaha mungkin masih belum tahu juga ya mereka maunya apa. Oh banyak bro. Dan ditambah lagi gue lihat penyakitnya itu sebenarnya dua, gengsi dan nggak tahu maunya apa. Makanya ketika gue datang ke Hans ini pun juga gue ngomong apa ada ya. Gue kesusahan, nih bisa ada potensi nggak? Pasti ada. Tapi yang gue mau highlight sebelum mau ke datang ke potensi besarnya ini, kita harus ada yang kita harus lewat ini. Kita harus beresin dulu nih masalahnya. Kalau enggak bagaimana? So kadang-kadang banyak orang yang mau ke uangnya, tapi ketika beresin sampah atau masalah ini mereka nggak mau. Iya. Makanya gini, mungkin buat para teman-teman yang memang mau cari partner atau apa, ya padanya lah, terbuka. Betul. Gue ngomong sama dia, berpartner urusan nanti deh, gue mau bantu lu dulu, gue bilang gitu. Urusannya beres dulu, gitu kan. Ini ada hal-hal yang kadang-kadang orang cari partner kan sibuk ngomongin potensinya segala Iya, macam. betul. Ya kan, ini bisa begini, bisa begitu. Enggak, gue bilang, gue mau bantu lu dulu, ini harus bangkit. Karena gak ada alasan kenapa ini gak jalan sebenarnya. Gitu. Ya udah. Gila sih. Lu ketemu ya kayak gini sih. One of a kind sih ya, benar-benar. One of a kind lah, ya gue akui lah. Iya. Cuman ya gue cuma lihat apa, ya mungkin ada faktor teman, kita udah teman lama. Iya. Gitu ya. Kalau bukan teman, kalau gue mungkin ganti nih, bukan Hiljaya gitu ya, orang baru, mungkin ya gue nggak bisa begitu. Cuman karena ini Hiljaya yang gue kenal juga udah lama, nggak sebentar. Ya. Gitu. Mungkin salah satu teman pertama gue sejak gue for good kuliah lulus pulang ke Indonesia, ini salah satu first friends yang gue punya gitu. Cuman gue salut dia, orangnya apa adanya. Iya. Dari awal selalu apa adanya. Dan tulus ya. Tulus. Jadi problemnya di sini bro. Gagalnya di sini. Jadi dia lay out all the facts aja gitu. Nah, ya gue memutuskan untuk punya respon, ya udah kita beresin. Gitu aja. Gitu. Jadi memang dari awal memang no surprises. Ya dan gue juga tiap kali kalau urusan ginian ya, gue kalau tanya masukan gue beneran mau dengerin. Iya. Kadang-kadang kan yang tanya feedback cuma sekedar formalitas ya. Iya, masuk kanan keluar kiri. Betul ya sebenarnya. Gue makanya tiap kali kalau ketemu orang kayak ketemu Hans, ketemu lu, ketemu customer, gue kalau nanya masukan gue beneran memang nanya. Dan gue pun beneran catet gitu loh. Gue makanya kenapa kadang ada kayak ngubah ataupun bikin produk karena memang murni dengerin customer. Oke. Awalnya kan gue nggak punya nasi kotak. Ya. Sampai gue kenapa bisa bikin nasi kotak karena apa? Gue denger dari klien-klien gue mereka perlu itu. Gue kenapa bisa ada jajanan pasar? Karena gue memang dengerin customer gue, mereka memang mau, memang. Dan ketika mereka gue adain, mereka beneran beli. Oke. Yang paling beda udah gue bikin, gue nggak beli lagi. Dikasih test food kagak beli. Ya itu sih Pak. Oke. Cuman gue sama dia punya prinsip namanya kalau berpartner intinya ya seringkali udah partneran tuh yang seringkali kita lihat hitung-hitungan banyak tuh. Ya hitung-hitungan. Jadinya dari sisi kerjaan yang dilakuin ya. Iya, jadi kayak ini lebih sibuk atau yang ini kok nyantai banget nggak ngerjain apa-apa. Nah itu menurut gua nggak boleh lah. Kita mau maju bareng kok. Ya. Gitu. Memang ada hal-hal yang contohnya kalau udah ngomongin soal sales marketing itu keahlian dia. Iya, betul. I cannot help much, jujur aja. Cuman
begitu urusan yang kayak ada yang aneh nih, hitungan di sini nggak bisa gitu. Ini kayaknya harus stop. Atau gimana kalau kita restrukturisasi SOP untuk yang ini ngerjain ini deh supaya lebih efisien. Itu mungkin Itu lo. lebih banyak gue yang mungkin lihat gitu. Cuma Dia fokus keluar. makanya yang gue maksudnya tadi pas gue lihat the structure of your partnership sebenarnya bagus banget karena each of the person punya their ruangannya mereka sendiri kan untuk ngerjain gitu. Ada ekspertisnya Ada ekspertisnya masing-masing karena yang sering gue lihat juga kenapa partnership doesn't works misalnya lu partneran 5 orang and then 2-nya pasif 3-nya sama-sama jagonya di marketing. Waduh, berantem bro. Tabrakan. Jadi Punya idealisme tabrakan. masing-masing. Sebenarnya nggak masalah, tiga-tiganya berhasil menghasilkan penjualan. Oke juga. Iya, apa-apa. iya, triple omset. Iya, Seandainya, Betul, seandainya. betul. Katanya belum tentu. Iya, ya udah ini udah di handle itu, ya udahlah, gua Nah, iya. diem aja lah kayak gitu kan. Atau enggak bisa jadi nggak tiga-tiganya marketing, tiga-tiganya misalnya di operations banget, atau tiga-tiganya di finance banget. Nah itu yang menurut gue jadi kayak tugasnya saling tumpang tindih, Iya. gitu kan. Makanya it's very very ideal dan menurut gue dari belajar dari lu berdua, ya namanya partnership ya better kalau udah punya ruangannya masing-masing ya sebenarnya. Iya. Kan jujur aja kita dalam pekerjaan nggak bisa dipungkiri kita punya idealisme masing-masing. Yes, Iya dong. betul. Dengan pengalaman, dengan pelajaran yang kita dapat, punya idealisme masing-masing dan idealisme ini bisa kan jangan bertabrakan lah Iya, satu betul. sama lain kan Iya. kita bagi-bagi aja. Kayak gue dia urusan sales marketing dia bener-bener punya caranya dia sendiri dan gue fully support aja. Bener-bener dia punya his own ways lah. Yang dan gue lihat berjalan kok. Ya why not gitu. Oke, sip, mantap banget. Thank you, Go. Thank you banget. Thank you, Kohyo. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Sip. Next time ya. Thank you. Kita sekarang cobain makanannya. Oh, Sip, gas. gas.